Baik, selamat malam rekan-rekan dan Bapak Sunar. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai analisa lingkungan serta alternatif strategi investasi. Jadi sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Logo Desinta Dewi sebagai pembicara keempat dan juga moderator. Yang kedua ada Niluh Putulala Purnaminingsih nomor absen 20 sebagai pembicara kedua. Yang ketiga ada Putu Yundayana Dewi nomor absen 31 sebagai pembicara ketiga. Dan yang terakhir ada Alfandi Juliano Taruwangi sebagai pembicara pertama. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada bentuk badan usaha serta jenis investasi, yang kedua ada aspek lingkungan bisnis, dan yang ketiga ada dampak bisnis terhadap lingkungan, serta pemahaman AMDAL. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Fandi sebagai pembicara pertama. Untuk Fandi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bentuk badan usaha serta jenis investasi. Yang pertama ada bentuk badan usaha, di mana bentuk badan usaha tersebut yaitu kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Dan juga kenapa disebut sebagai ekonomis, karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja yang dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Pada pengertian sehari-hari, sebagian orang menganggap bahwa antara badan usaha dan perusahaan memiliki pengertian yang sama, di mana pandangan yang menyamakan badan usaha dan perusahaan itu dapat dimaklumi karena badan usaha dan perusahaan merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan kegiatan. Tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan, di mana badan usaha merupakan kesatuan yuridis ekonomis seperti yang sudah dijelaskan, sedangkan perusahaan merupakan kesatuan teknis dalam produksi. Selanjutnya ada bentuk badan usaha. Di Indonesia, kita mengenal ada 3 macam bentuk badan usaha. Yang pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN, yang kedua ada badan usaha milik swasta atau BUMS, dan yang ketiga ada koperasi. Yang pertama ada BUMN, di mana BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kecuali ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang. Adapun ciri-ciri dari badan usaha milik negara sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan utama usahanya adalah melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua, ada berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pada umumnya BUMN bergerak pada bidang jasa-jasa vital. Yang keempat, mempunyai nama dan kekayaan serta bebas bergerak untuk mengikat suatu perjanjian, kontrak, serta hubungan-hubungan dengan pihak lainnya. Dan yang kelima ada dapat dituntut dan menuntut sesuai dengan ayat dan pasal dalam hukum perdata. Yang keenam, seluruh atau sebagian modal milik negara serta dapat memperoleh dana dari pinjaman dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi. Dan yang terakhir ada setiap tahun perusahaan menyusun laporan tahunan yang memuat neraca dan laporan laba rugi untuk disampaikan kepada yang berkepentingan. Selanjutnya ada badan usaha milik swasta atau BUMS, di mana dasar pendirian BUMS adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dan pengelolanya ditangani oleh masyarakat atau oleh swasta. Selanjutnya ada ciri-ciri badan usaha milik swasta sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan untuk mencari keuntungan.
Yang kedua, ada modal berasal dari perseorangan maupun persekutuan, pinjaman maupun laba yang tidak dibagi. Yang ketiga, ada kekuasaan tertinggi persero berada dalam rapat umum pemegang saham, RUPS, rapat umum pemegang saham. Yang keempat, ada pengelola dipilih melalui RUPS. Yang kelima, memiliki status badan hukum. Yang keenam, pembagian keuntungan berdasarkan jumlah saham yang ditanamkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, status pegawai sebagai karyawan swasta. Pada BUMS ini memiliki macam-macamnya sebagai berikut. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Yang kedua ada firma atau yang disingkat dengan FA. Yang ketiga ada perseroan komanditer yang kita kenal dengan CV. Yang keempat ada perseroan terbatas atau yang kita kenal dengan PT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih pembicara pertama atas pemaparan materinya. Tadi sudah dijelaskan mengenai bentuk badan usaha dari badan usaha milik negara dan juga badan usaha milik swasta. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu bentuk badan usaha yang ketiga, yaitu koperasi dan juga jenis investasi akan dijelaskan oleh Lala sebagai pembicara kedua. Untuk Lala dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu ada koperasi. Koperasi di Indonesia merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagai etimologis, koperasi berasal dari kata kooperatif yang berarti usaha bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseroan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sebagai nilai dan prinsip koperasi. Berdasarkan pengertian tersebut, koperasi Indonesia mengandung beberapa konsep pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu koperasi adalah badan usaha atau business enterprise. Sebagai badan usaha, koperasi harus memperoleh laba. Namun demikian, laba bukanlah tujuan utama dari koperasi. Yang kedua, anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi bukanlah kumpulan modal. Yang ketiga, prinsip koperasi. Koperasi adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip koperasi. Yang keempat, koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat. Maksudnya adalah bahwa koperasi Indonesia didirikan selain untuk kepentingan anggota, juga untuk kepentingan masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu koperasi Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan. Maksudnya adalah bahwa semua keputusan yang diambil dalam koperasi didasarkan pada musyawarah mufakat. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis investasi. Yang pertama yaitu ada pengertian investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor real seperti tanah, emas, mesin atau bangunan, maupun aset finansial seperti deposito, saham, atau obligasi merupakan aktivitas yang umum dilakukan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis investasi. Dalam prakteknya, jenis investasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu investasi nyata dan investasi finansial. Investasi nyata atau real investment yaitu merupakan investasi yang dibuat dalam harta tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, atau mesin-mesin. Yang kedua yaitu investasi finansial, merupakan investasi dalam bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi atau surat berharga lainnya, sertifikat deposito. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan.
Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara kedua atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai aspek lingkungan bisnis dan juga dampak bisnis terhadap lingkungan akan dijelaskan oleh Yunda sebagai pembicara ketiga. Untuk Yunda dipersilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai aspek lingkungan bisnis. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis membawa pengaruh yang begitu besar. Ruang lingkup yang dimaksud di sini meliputi kreditor, pesaing, pemasok, konsumen, dan karyawan atau sumber daya manusia yang terlibat. Studi kelayakan bisnis di sini berdasarkan aspek lingkungan hidup berfungsi untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari sektor bisnis terhadap pencemaran air, udara, dan lainnya di sekitar lokasi bisnis. Dalam hal ini, AMDAL diperlukan dalam studi kelayakan bisnis. Adapun tujuan dari aspek lingkungan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, untuk menganalisa lingkungan operasional, industri, dan ekonomi. Yang kedua, untuk menganalisa seberapa besar dampak dan pengaruh lingkungan terhadap bisnis, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, untuk menganalisa agar dapat meminimalisir risiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Selanjutnya, ada dampak bisnis terhadap lingkungan. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Dampak negatif yang sering kali terjadi yaitu pencemaran lingkungan. Keberadaan suatu bisnis apabila tidak dikelola dengan baik seringkali mengakibatkan polusi udara, tanah yang berbahaya bagi makhluk hidup di sekitar kawasan bisnis. Aktivitas produksi dengan jumlah yang sangat besar tentu akan menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar pula. Tanpa kapasitas pengolahan limbah yang memadai, tentu limbah tersebut akan menyerap sampai ke dalam tanah dan menyebabkan terjadinya polusi tanah yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah. Selain itu, kegiatan yang berasal dari mesin-mesin produksi menghasilkan polusi udara. Polusi udara dengan jumlah yang besar tentu akan berdampak sangat buruk bagi kesehatan masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yunda sebagai pembicara ketiga atas pemaparan materinya. Setelah kita mengetahui apa dampak dari bisnis terhadap lingkungan, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pemahaman AMDAL. Jadi dari pengertiannya, AMDAL adalah salah satu jenis penting dalam perencanaan suatu proyek yang diperkirakan dapat memberikan dampak dan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Jadi adapun fungsi dari AMDAL itu sendiri, yaitu yang pertama untuk pengambilan keputusan, saran dan kritik dalam penyusunan desain teknis, pengembangan dalam penyusunan lingkungan hidup, informasi tentang dampak yang ditimbulkan, memberikan rekomendasi tentang izin usaha, scientific document, dan legal dokumen, penentuan layak atau tidaknya suatu usaha. Jadi AMDAL ini yaitu dampak dan pengaruh terhadap lingkungan. Bagaimana suatu bisnis itu dapat berpengaruh atau berdampak terhadap lingkungan. Apakah berpengaruh negatif atau berpengaruh positif terhadap lingkungan tersebut. Fungsinya yaitu jelas untuk pengambilan keputusan dan juga izin-izin. Jadi apabila kita meminta atau memohon suatu izin usaha, perlu adanya AMDAL ini untuk mengetahui apakah bisnis tersebut berdampak positif atau negatif terhadap perusahaan tersebut, sehingga pemerintah akan memberikan izin atau tidak dalam pengelolaan bisnis tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran AMDAL. Jadi peran AMDAL di sini ada 3, yaitu pengelolaan lingkungan, pengelolaan proyek, dan dokumen penting. Pengelolaan lingkungan di sini yaitu dengan menyusun kegiatan antisipasi berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul. Yang kedua ada pengelolaan proyek, yaitu untuk mendapatkan perizinan tentang keadaan lingkungan yang dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang diperlukan proyek tersebut. Yang ketiga yaitu dokumen penting.
sebagai sumber informasi yang detail tentang keadaan lingkungan pada saat proyek berlangsung dan gambaran keadaan lingkungan pasca pembangunan proyek. Adapun jenis tadi AMDAL, yaitu yang pertama sama seperti tadi pengelolaan lingkungan, yang kedua pengelolaan proyek, dan terakhir dokumen penting. Adapun dasar hukum dari AMDAL, yang pertama analisis dampak lingkungan AMDAL, yang awal mulanya diprakarsai di Amerika Serikat oleh National Environment Policy Act. Yang kedua ada dasar hukum AMDAL di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga ada PP Nomor 27 Tahun 1999 terkait AMDAL merupakan kajian dampak utama dari rencana kegiatan atau usaha terhadap lingkungan hidup. Dan terakhir ada dari dasar hukum AMDAL ini, para pengusaha yang berencana memiliki usaha atau kegiatan di suatu wilayah wajib hukumnya menaati keputusan berdasarkan analisis dampak lingkungan yang telah dilakukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk waktu saya kembalikan ke Bapak Sunar. Terima kasih.